Raul Lemos dengan beragam cerita, mampu menjaga romansa hingga sering dipuji karena kebersamaan mereka. Pasangan ini berselimut bahagia saat merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-14 pada 20 Maret 2025. Bukan di mana dan bagaimana ulang tahun pernikahan ini dirayakan, tapi bersama siapa yang membuatnya jadi istimewa. Digelar secara sederhana di rumah mereka adalah anak-anak yang kali ini memberi kejutan istimewa. Amora dan Kellen kompak membawa kue ulang tahun lengkap dengan lilin yang menyala di atasnya. Hade dan sang suami yang sedang berada di meja makan langsung menyimpul senyum mendapati kejutan dari anak-anak tercinta. Betapa bahagia mereka yang begitu kompak meniup lilin anniversary bersama-sama. Perayaan ini digenapi dengan doa yang juga diikuti oleh Amora dan Kellen. Happy anniversary, guys! Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 20 Maret 2025 kemarin menyisakan ragam cerita. Panasnya laga di lapangan hijau berbanding sama dengan panasnya aksi warganet di Kanal Maya. Harus tumbang dengan skor 1-5, sejumlah warganet menyoroti banyak sisi. Selain makin beratnya langkah timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sejumlah orang juga menyoroti reaksi Ketua PSSI Erick Thohir. Dengan getir, Erick Thohir tampak menahan tangis ketika gawang timnas Indonesia terus kebobolan. Meski di lubuk hati bersemayam merasa kecewa, tapi Erick Thohir coba suntikan semangat pada tim besutan Patrick Kluivert usai dibekuk secara telak di Stadion Sydney Kamis kemarin. Tahun tidak selalu harus dilakukan dengan pesta besar. Sederhana pun dapat memberikan makna yang dalam kebahagiaan tersendiri. Seperti yang dilakukan Asmiranda saat merayakan ulang tahun sang suami Jonas Rifano yang ke-38 pada 20 Maret 2025 lalu. Bagikan momen tersebut melalui akun Instagram pribadinya, tergambar kebersamaan keluarga kecil mereka. Di sana terlihat Jonas Rifano meniup lilin ulang tahun didampingi Asmiranda dan sang putri Chloe. Chloe bahkan membuat kartu ucapan spesial untuk menunjukkan kasih sayang dan kedekatannya dengan sang ayah. Chloe yang selama ini dikenal begitu posesif pada sang ayah juga menuai sorotan karena rela menahan kantuk dan bangun tengah malam demi ikut merayakan hari pertamaan usia sang ayahanda tercinta. Perayaan ini kian sempurna ketika Asmiranda menyematkan caption, "I'm so grateful to celebrate another year with you. Happy birthday to the man who owns my heart and God loves you." Rumah mewah milik artis senior Meriam Bellina di Bandung telah terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Setelah pindah ke Jakarta pada tahun 2003, Meriam Bellina meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan utuh, lengkap dengan perabotan dan barang-barang pribadi. Bangunan yang megah ini kini tampak tak terawat, dengan beberapa bagian yang mulai rusak. Meskipun demikian, perabotan seperti sofa, televisi lawas, dan lemari yang penuh dengan buku masih terlihat baik. Rumah tersebut kini dikenal dengan sebutan Istana Mati karena kemegahannya yang terlupakan. Meskipun tak lagi berpenghuni, rumah ini menyimpan banyak kenangan dan menjadi saksi bisu perjalanan hidup Meriam Bellina. Aduh, Mamel, sini kasih kita bisa. Itu dia, atau disewain gitu ya. Jiwa ibu-ibu kan biasanya juga, aduh jangan sampai ditinggal gitu. Karena biasanya rumah ditinggal itu nanti ongkos buat renovasinya juga lumayan ya. Karena kan pasti ada kerusakan juga. Dan tantangan.
Itulah yang kini sedang dirasakan Kiki Saputri. Tapi kerepotan yang sedang dilalui terkhusus saat puasa kali ini adalah bahagia paling bahagia. Betapa inilah puasa pertama dirinya sebagai ibu. Bersama bahagia ini pula, Kiki pun sudah siapkan busana lebaran untuk keluarga kecilnya. Mama sekarang udah bikin baju couple. Udah dong, guys, udah bikin baju couple. Masya Allah, ntar lihat ya foto keluarga kecil kita ya. Konsepnya mah Islami lah, nggak mungkin kita konsepnya metal. Oh, berdua doang nih kalau kan juga bertiga masih kakak. Kalau sekarang bertiga juga sama baby berempat. Insya Allah kalau kakak bisa datang ya. Soalnya kakak lagi di rumah nenek gitu. Dia banyak nanyain kakak Aisyah kemana, kakak Aisyah mana? Sekarang kakak Aisyah sekolah tapi di rumah nenek gitu. Jadi aku udah bikin baju kapal, tapi nanti lihat fotonya bisa bertiga atau berempat, nanti lihat lah pokoknya. Anak akan menjadi pusat orbit dari seluruh orientasi dan upaya-upaya orang tua menjadi sejahtera hari ini dan di masa depan. Pada simpul inilah, momen indah kala sahur sembari menyusui buah hati jadi momen tak terlupakan buat Kiki. Begadang mulu ya, alhamdulillah sekarang, masya Allah. Jadi sekarang kegiatan bertambah jadi menyusui anak gitu. Jadi berbeda banget lah apa yang rasa sahur biasa sama suami sama tim. Sekarang ada anak bayi yang nangis yang juga pengen ikutan sahur bareng gitu. Puasa begitu berwarna buat Kiki dan Khairi. Senyum sumringah terus menghias wajah Kiki. Apalagi ketika berada di sisi anak tersayang, seraya menyaksikan tumbuh kembang dari hari ke hari. Semangatnya, ya masya Allah sekarang udah bisa ngangkat pala ya. Kata jangan angkat kaki dari rumah. Doain deh sayang ya. Ada alat pumping, alat pumping. Ini saya nih udah saya nih. Udah berapa lama sih? Insya Allah abis. Aku bangun, aku yang gantian menyusui. Harapannya ya mudah-mudahan semoga aku suami anak disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dijaga keluarga kami semua dari fitnah, penyakit berbahaya, pokoknya dari zolim orang-orang, semoga. Dan juga semua yang nonton hari ini semoga juga dapat doa yang sama, kebaikan yang sama. Seneng banget gitu, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Dan pengalaman bahwa anak-anak hadir tak hanya membawa kebahagiaan, tapi juga menguatkan merupakan inti dari kisah rumah tangga Kiki dan Khairi. Bagaimanapun, lika-liku untuk menimbang buah hati telah dilalui. Hingga diuji dengan cobaan berat, Kiki alami keguguran. Maka kehadiran sang bayi ini jadi anugerah paling indah dalam pernikahan keduanya. Tapi gue ngelihat lu di pernikahan lu itu, gue tuh kaget loh. Gue ngelihat kayak Cinderella. Dari Upik Abu ya. Iya. Lu tahu dia tuh kayak orang yang diangkat derajatnya. Dia kan ditaruh di satu singgasana jadi ratu komedi Indonesia. Waduh. Cuma kan dari situ kan kayak Tuhan tuh sedang membawa lu ke satu titik lagi gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya lu hamil kan. Iya. Iya kan? Iya. Itu berapa bulan setelah pernikahan ya? Itu setahun. Setahun setelah pernikahan. Iya. Terus gue mendengar berita yang bikin gue miris tuh. Gue ada sedikit komen di situ. Iya, iya. Itu gue dengar keguguran. Keguguran. Maaf ya. Iya. Tapi katanya apa bagaimana lah? Apa? Ada kista. Ada kista. Ada kista. Jadi memang after 6 bulan menikah, aku sempat sakit pas cek. Teman-teman semuanya, saudara-saudara, minta doanya semoga bayi saya dan Kiki tumbuh dengan baik, sehat, menjadi anak yang cerdas, anak yang soleha, ya, anak yang pintar juga dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Seru banget Waduh. ya melihat kebahagiaan mereka sebagai keluarga kecil. Jujur aja mungkin kita nggak expect ya kalau seorang Kiki kan kita tahu ya jiwa komediannya. Ternyata benar-benar bisa ngomong